dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa. Assalamualaikum Pak Ipul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Baik, jadi ya Pak Ipul, seperti apa yang sudah kita obrolkan kemarin, bahwa di sini saya ingin melakukan supervisi atau melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ipul di kelas. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga sebagai bahan evaluasi Pak ya terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak di kelas ya, bisa untuk perbaikan ke depannya seperti itu. Nah, sebelum saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran Pak di kelas, jadi kita akan melakukan dulu nih Pak percakapan pro observasi. Jadi kita ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak sebagai untuk persiapan nantinya ya. Nah, oke. Baik. Di sini sebelumnya saya ingin bertanya Pak, kelas apa yang akan Bapak lakukan untuk kegiatan pembelajaran di kelas apa? Baiklah, terima kasih. Untuk besok kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan itu di kelas 8. Oke, di kelas 8 Ya, ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa yang ingin Bapak capai? Berdasarkan modul ajar yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada kegiatan besok itu adalah melalui kegiatan diskusi kelompok. Oke. Diskusi kelompok, Peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang saya capai. Saya ulangi ya Pak ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya dengan benar. Oke. Lalu Pak, ini berarti materi yang diajarkan itu materinya tentang apa? Tentang pengenalan mikroskop. Materinya tentang pengenalan mikroskop. Nih, begini lalu Pak Ipul, apa kompetensi atau area pengembangan yang hendak Bapak capai? Baiklah, pada pembelajaran yang akan saya lakukan besok, kompetensi atau pengembangan area yang akan saya kembangkan itu adalah secara umum itu bagaimana saya dapat manajemen kelas itu dengan baik, seperti itu. Manajemen kelas dengan baik, sehingga harapannya pembelajaran itu berjalan dengan baik juga. Oke, jadi di sini kompetensi yang ingin Bapak capai adalah bagaimana Bapak bisa dapat memanajemen kelas dengan baik sehingga pembelajaran pun dapat berjalan dengan baik dan efektif ya Pak ya. Nah, lalu Pak, apa kompetensi atau area mana yang secara spesifik nih yang ingin Bapak capai ya? Secara area spesifik atau kompetensi yang secara spesifik yang akan saya capai itu dia itu kan ada diskusi kelompok ya. Bagaimana pada saat diskusi kelompok itu peserta didik dapat berpartisipasi dengan aktif seperti itu antara anggota kelompok masing-masing. Setelah itu juga di kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas. Bagaimana menjalankan kesepakatan kelas dengan baik. Menjalankan. Oke, jadi di sini secara spesifiknya ya kompetensi yang ingin Bapak capai itu adalah pada saat diskusi kelompok peserta didik itu dapat berpartisipasi aktif. Lalu juga di sini peserta didik itu dapat menjalankan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Artinya di sini apakah pada awal pembelajaran
Bapak sama anak-anak membuat dulu kesepakatan kelas atau sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah, hanya mengingatkan kembali. Oke, jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas, jadi pada saat proses pembelajaran nanti itu diingatkan kembali ya, apakah kesepakatan kelasnya berjalan atau tidak ya, seperti itu. Lalu Pak, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak tadi? Nah, indikatornya yang pertama itu siswa terlihat aktif dalam diskusi. Siswa terlihat Aktif dalam diskusi, mereka saling bertukar pikiran. dalam diskusi, bertukar pikiran, Kemudian dia menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi di sini indikator ketercapaiannya adalah di mana peserta didik ini terlihat aktif ya dalam diskusi kelompoknya, dapat bertukar pikiran seperti itu ya. Ada juga mungkin ada yang bertanya, ada yang menanggapi. Aktif juga dalam mengerjakan, kan saya berikan kerja peserta didik juga, mereka mengerjakannya. Oke, jadi mereka aktif juga pada saat mengerjakan yang KPD itu. Nah, lalu di sini juga peserta didik dapat menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya. Oke, baik. Lalu Pak, ini strategi-strategi apa nih yang telah dipersiapkan Bapak agar kompetensi ini dapat tercapai? Yang pasti saya belajar terlebih dahulu yang pasti. Ya, belajar terlebih dahulu, kemudian mencari referensi di internet. Itu aja sih. Oke, jadi di sini strategi yang dipersiapkan Pak belajar terlebih dahulu, mencari referensi di internet ya untuk mengenai supaya bagaimana siswa aktif dan juga bagaimana siswa menjalankan kesepakatan kelas. Selain itu ada tidak Pak strategi lain misalkan dari segi metode, model atau media pembelajaran? Untuk media saya menggunakan, kan ada diskusi kelompok ya. Saya kan membagi mereka sesuai dengan kemampuan awal mereka. Berarti diskusi kelompok ini, berarti diskusi kelompok ini membagi mereka itu dari segi kesiapan belajar anak ya. Oke, artinya di sini Pak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Nah, terus ada yang lain Pak? Itu kan nanti saya bagi menjadi sesuai dengan kemampuan mereka yang nanti ada yang saya berikan media secara langsung. Ada diberikan media seperti apa Pak? Misalnya mikroskop saya tampilkan secara langsung. Media mikroskop secara langsung. Kita menunjukkan bagian-bagian dari mikroskop. Ada nanti yang menggunakan materi ajar. Oh, ada juga nanti bahan ajar. Bahan ajar ini Bapak yang siapkan gitu. Oke, bahan ajar yang disiapkan oleh Bapak ya. Saja sih. Oke. Artinya di sini metodenya diskusi kelompok, lalu medianya tadi mikroskop dan bahan ajar juga yang sudah dipersiapkan Pak ya. Kan ini pelaksanaannya Pak untuk saya dapat melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran. Hari Kamis tanggal 1 Agustus. Hari Kamis tanggal 1 Agustus. Itu jam berapa? Jam setelah istirahat. Nah, baik Pak ya, di sini saya sudah mencatat apa saja yang sudah kita diskusikan ya, bahwa di sini bahwa pengembangan yang ini Bapak capai tadi dapat manajemen kelas dengan baik. Lalu di sini juga kita akan melakukan supervisinya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus setelah jam istirahat. Nah, nanti pada saat observasi ya, saya mengamati langsung kegiatan pembelajaran yang Pak lakukan. Saya juga akan mencatat nih kegiatan pembelajarannya sesuai tidak dengan apa yang sudah kita sepakati gitu ya. Nah, nanti setelah melakukan observasi nanti kita ada
percakapan lagi, diskusi lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang mana nanti dihadiri oleh pengajar praktik saya, begitu Pak ya, dalam pendampingan individu kelima. Oke, baik Pak Ipul, semoga berjalan dengan lancar dan berhasil, dan saya harapkan segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang ya Pak Ipul ya. Baik, terima kasih. Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baiklah, sebelum kita mulai, silakan yang berkewajiban memimpin doa, silakan memimpin doa. Ketua kelas siapa? Davis, silakan memimpin doa. Sebelum belajar baca doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, dengan harapan dengan kita berdoa tadi, pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada siapa? Reza. Kenapa Reza? Apa? Gak ada keterangan ya? Kita doakan semoga besok bisa bergabung dengan kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita, Pak akan menampilkan sebuah gambar terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kira-kira gambar apa? Gambar bakteri. Yang mana bakteri? Apa bakteri semua itu? Bakteri yang mana? Yang bakteri yang mana? Yang warna merah. Yang kuning itu apa? Virus. Yang ungu? Yang ungu ini adalah struktur pada apa? Pada sel tumbuhan. Dan yang bawah itu juga struktur pada sel tumbuhan, serta yang warna paling bawah itu adalah apa kira-kira? Sel apa? Semangat. Ini apa? Sel darah. Ya. Semua ini hanya kita bisa lihat dengan menggunakan mikroskop. Ya. Jadi sebelum kita masuk materi, Pak akan mengingatkan kembali apa yang telah kita buat di awal pembelajaran kemarin. Nah, ini ada kesepakatan kelas khusus untuk mapel IPA. Ya, ini kesepakatan yang sudah kita buat. Yang pertama, selalu bersikap dan berperilaku sopan. Kedua, mengangkat tangan jika bertanya. 3, diam saat guru menjelaskan. 4, menggunakan seragam lengkap. 5, membawa HP jika disuruh. 6, patuh. Keluar kelas harus izin guru. 7, membawa buku pelajaran IPA. 8, membuang sampah pada tempatnya. Nah, setiap kesepakatan ini pasti ada yang namanya konsekuensi. Ini kesepakatan yang sudah kita buat. Konsekuensi juga sudah kita buat bersama. Apa itu? Kalau kalian tidak melakukan kesepakatan yang dibuat, maka konsekuensinya apa? Pantun. Pertama pantun, kemudian baca puisi, bernyanyi, membaca surat pendek, mengambil sampah di lingkungan sekolah. Ya, ini kesepakatan ini harus kita jalankan secara bersama-sama. Nanti juga akan terus Pak ingatkan tentang kesepakatan kelas ya. Langsung kita masuk ke pembahasan materi. Nah, ini adalah contoh
hasil dari pengamatan mikroskop, ya, itu. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, tujuan yang akan kita capai, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian dari mikroskop yang benar dengan benar. Dua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menunjukkan bagian mikroskop dengan benar. Tiga, melalui kegiatan belajar diskusi dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Ya, nanti akan kita bagi menjadi beberapa kelompok dan kita akan ada kegiatan diskusi. Sebelum kita masuk kegiatan diskusi, silakan berdiri terlebih dahulu. Semua kita stretching dulu. Ya, stretching. Silakan berdiri. Mungkin ini belum pernah kalian terapkan. Namanya tepuk palu. Ada satu palu tambah satu menjadi dua. Ada dua palu tambah satu menjadi tiga. Ada tiga palu tambah satu menjadi empat. Ada empat palu. Masih semangat? Masih. Kita masuk ke sesi diskusi. Silakan di sini ada lembar KPD, silakan nanti dikerjakan, ya. Silakan dibaca. Nya berwarna oranye. Silakan sekalian sambil mengamati mikroskop yang ada di depan. Kemudian kalian isi bagian-bagian yang dia warnai. Ya, misalnya ini apa? Bisa kalian lihat di sini. Panduannya di buku literatur. Paham ya? Kalau yang membuat sayatan dan mengamati sel epidermis, ya, itu kalian nanti tugasnya adalah membuat sayatan terlebih dahulu. Ya, ini saya sediakan sih ya. Ada dua ya, ada dua kelompok. Silakan kalian cari tanaman atau daun yang ada di luar yang sekiranya bisa untuk dibuat preparat. Untuk yang ini, ya silakan. Trauma. Nanti untuk apa? Aquadesnya ambil ke depan sini. Yang aquades yang untuk pengamatan. Nanti di buat sedikit.
kecil dulu pertama ini mungkin ini gunanya apa? Ada yang bertugas mengamati bagian-bagian mikroskop. Nah, seperti ini. Ini lengan, ini apa, seperti itu ya. Artinya di buku. Yang ini, nah ya, misalnya. Jangan, kenapa itu jangan? Pembesaran yang mengamati itu dari pembesaran kecil dulu. Nah ini. Pak ingatkan kembali kesepakatan yang sudah kita buat, jangan sampai melanggar apa yang sudah kita sepakati. Silakan kerjasama secara baik. Referensi itu silakan dilihat. Ada yang sudah? Ada yang sudah ngomongnya? Sudah. Silakan dulu. Ingat kesepakatan kelas. Ya. Coba lihat di depan itu kesepakatannya. Jangan lupa sama. Ini sudah.
Sudah? Kelompok Aisyah atau apa yang maju? Ya, Ali. Kelompoknya Ali silakan maju. Silakan maju dengan membawa mikroskop. Ada yang membawa mikroskop, ada yang menyebutkan bagiannya sesuai dengan yang APD yang kamu usulkan. Silakan silakan. Ya. Silakan baris depan situ. Perhatikan ya, perhatikan ini kelompok teman kamu dari kelompok lain akan mencoba menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Silakan dibuka dulu, saya mau jelaskan. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Perkenalan dulu. Ya, kami dari kelompok. Kami dari kelompok 3 yang memperkenalkan nama kami. Ya. Nama saya Sela. Nama saya Isa. Nama saya Aldi. Nama saya Dani. Nama saya Arsef. Ya. Apa tujuannya? Ingin mencoba menjelaskan Bagian mikroskop. ya, silakan. Tadi tunjuk, ada yang menunjuk? Yang ini lensa okuler. Ya. Agar dicek ya, kira-kira. Bagian ini lensa objektif. Terus, Ini cermin. Bagian kaki. Yang ini kaki. agak tinggi, agak tinggi. Nah. Terus, sendi iklanasi yang ini. Penjepit space mask yang ini. ya itu sedikit. Perhatikan ya. Mikrometer pengarah kasar ini. Ya. Mikrofon pengarah halus ini. Perhatikan itu. Sama enggak? Meja benda ini. Ya. Diagrama yang ini. Terus diafragma. Tabung ini. Nah, terus Kaki. sudah. Kondensor ini. Kondensor. Terus sudah. Udah. Sudah. Mungkin ada yang mau tanyakan? Ada lagi? Ya, apa itu? Pegangan. Dengan pegangan. Lengan nih. Terus silakan lemparkan ke temanmu, ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Ada dua bagian utama, bagian mekanik dan bagian apa? Mekanik dan apa kira-kira? Bagian mikroskop. Mekanik dan optik. Bagian optik itu bagian yang terdiri dari kaca, ya. Tadi sudah dijelaskan sama temanmu, sudah bagus. Kita kasih plus dulu kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 duduk kembali. Silakan duduk. Pak jelaskan secara singkat mikroskop. Perhatikan ke depan. Alat yang digunakan untuk melihat benda kecil. Kita tidak bisa melihat bakteri atau virus tanpa menggunakan mikroskop. Seperti yang sudah dilakukan sama temanmu, ingin mengamati struktur dari daun. Tidak bisa kita lihat secara langsung, hanya bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Itu pentingnya menggunakan mikroskop.
Lanjut. Nah, mikroskop itu ada tiga jenis: monokuler, binokuler, dan elektron. Monokuler itu apa? Satu. Contohnya apa contohnya? Nah, contohnya yang ada di depan kamu itu adalah mikroskop monokuler. Kalau binokuler, dua, terdiri dari dua lensa objek, lensa okuler. Ya, nih ada dua nih, satu dua. Kalau elektron, ini apa elektron? Ya, jadi sekecil apapun benda bisa dilihat dengan menggunakan ini mikroskop elektron. Kalau yang berbau makhluk-makhluk halus nggak bisa. Pak, penasaran dan juga kuntilanak baca? Ya, bisa. Hanya bisa melihat benda-benda yang sangat kecil, kecuali benda-benda yang itu. Ya. Penasaran dan juga kuntilanak ini waktu nggak bisa. Ya, itu. Terus, nah ini bagian mikroskop ada optik, ya, dan juga ada mekanik. Optik terdiri dari lensa, okuler, dan objektif. Ada lagi? Aisyah, yang bagian optik terdiri dari apa aja? Okuler, objektif, dan apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bagian yang paling bawah. Bagian Kalau bagian mekanik itu bagian yang tidak berupa kaca, kayak pegangan, kaki, ya, kemudian apa namanya, meja preparat, penjepit, itu termasuk bagian mekanik, yaitu. Cara menggunakan mikroskop: dibawa dengan tangan kanan menunggu, tangan kanan dipegang, gini caranya. Jadi dia begini, cara membawa mikroskop yang benar tuh gini, nggak boleh diginiin, harus begini. Tangan kanan memegang lengan, bawah menunggu, gini bawahnya, ya, nggak boleh gini. Berbahaya. Kalau sudah digunakan, kembalikan ke tempat semula. Ya, itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, silahkan nanti hasilnya dikumpulkan. Hasil dari diskusi silahkan dikumpulkan. Untuk materi kita hari ini, ya, kita cukupkan. Silahkan dikumpulkan. Kita akan melakukan sedikit refleksi. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah, kita sedikit melakukan refleksi. Pak mau tanya, kira-kira dari kegiatan ini, kegiatan kita belajar ini, bagian mana yang menurut kalian agak berkesan? Yang kalian, oh ini baru, saya senang. Kira-kira bagaimana? Bagian apa? Coba satu mengutarakan. Bagian apa yang paling kalian suka ketika pembelajaran hari ini? Ayo Andi. Mengamati objek. Ada lagi? Bagian apa lagi? Ada lagi belum mulai? Nggak ada. Mungkin ini hal baru, jadi agak-agak sedikit berkesan bagi kamu, ya. Ya itu. Kemudian materi yang menurut kamu agak sulit apa? Bagian pengamatan. Bagian mana? Bagian cara membuat apa?
Nggak ada. Berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan. Pak akhiri, semoga bermanfaat. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Marina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Tumpang Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Bapak Ahmad Saiful Amin yang merupakan guru IPA di SMP Negeri 5 Tumpang Jaya dan dihadiri oleh Ibu Lailatul Zahro sebagai pengajar praktik di program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Ipul. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik ya Pak ya, seperti apa yang sudah kita sepakati pada saat percakapan praobservasi bahwa setelah kita melakukan kegiatan observasi kita melakukan percakapan pasca observasi di mana dihadiri oleh Ibu Lailatul Zahro sebagai pengajar praktik saya. Pak ya. Nah, baik, di sini Pak ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya, seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaannya yang pertama nih, bagaimana nih perasaan Bapak terhadap jalannya kegiatan observasi yang telah dilakukan? Untuk perasaan saya sendiri itu luar biasa ya, luar biasa. Yang awalnya yang awalnya nervous seperti itu ya, namanya observasi ya pasti nervous gitu ya. Pertama nervous, kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah perasaan itu ya, nervous itu lama-lama menghilang. Dan alhamdulillah kegiatan belajaran dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Oke. Lalu nih, saya mau nanya nih refleksi dari Bapak ya, bagaimana penilaian Bapak terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan pada saat percakapan praobservasi. Di sini kan bahwa area pengembangannya ada dua kan. Yang pertama masalah mengingatkan dan menjalankan keyakinan kelas, sama dengan masalah kegiatan diskusi kelompok. Nah, itu bagaimana penilaian Bapak? Baiklah, yang pertama tentang bagaimana kesepakatan kelas itu. Alhamdulillah pada saat pembelajaran kesepakatan kelas itu dapat terlaksana dengan baik. Siswa juga bisa menjalankan kesepakatan kelas dengan baik. Kemudian untuk yang kedua tentang diskusi, pada saat kegiatan pembelajaran dan pada saat diskusi mereka di kelompok masing-masing dapat melaksanakan proses diskusi dengan baik, walaupun ada 1-2 siswa yang istilahnya itu agak bahasanya itu agak kurang aktif dalam diskusi lah, seperti itu. Oke, jadi di sini penilaian dari Bapak bahwa untuk masalah keyakinan kelas sudah terlaksana dengan baik, berjalan dengan baik ya Pak ya, sudah sesuai dengan harapan. Lalu pada saat kegiatan diskusi kelompok juga di sini Bapak menilainya sudah baik juga, walaupun masih ada beberapa anak itu yang kurang aktif begitu. Nah, bagaimana nih cara Bapak untuk memperbaikinya supaya si anak yang tadi kurang aktif bisa nih terdorong terdorong aktif kayak gitu. Pada saat pembelajaran kemarin. Ya, pada saat pembelajaran. Jadi untuk sebagai perbaikan di pembelajaran kedepannya. Pada saat kemarin itu, ketika ada siswa yang kurang aktif, yang saya lakukan adalah saya mendekati siswa tersebut, kemudian melakukan istilahnya teguran lah seperti itu, agar dia
aktif dalam kegiatan diskusi di kelompoknya masing-masing gitu. Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih belajar lagi bagaimana cara memanage peserta didik ketika pada saat kegiatan diskusi. Di sini bahwa Bapak memperbaikinya dengan cara melakukan pendekatan ya dengan anak, lalu Bapak juga akan memanajemen anak ya supaya mereka lebih aktif lagi. Oke, baik Pak. Ya, izinkan saya boleh Pak untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya berdasarkan area pengembangan yang Bapak inginkan ya. Oke. Jadi di sini kan area observasinya Bapak itu ingin dapat manajemen kelas dengan baik. Nah, untuk yang lebih spesifiknya yang pertama mengingatkan dan menjalankan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan dari pengamatan saya memang betul Bapak itu telah mengingatkan keyakinan kelas yang telah dibuat pada pembelajaran sebelumnya dan juga Bapak telah menyampaikan konsekuensinya apa jika anak tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut gitu. Nah, namun di sini ada catatan tambahan bagi saya adalah pada saat di kegiatan penutup gitu, Bapak tidak melakukan kegiatan refleksi terhadap keyakinan kelas ini apakah sudah berjalan atau belum gitu. Ya, jadi kan Bapak sudah melakukan kegiatan refleksi tapi hanya terhadap kegiatan pembelajaran saja, menanyakan mana yang disukai, apa yang tidak disukai anak kayak gitu. Tapi di sini Bapak tuh belum melakukan refleksi terhadap keyakinan kelas itu. Jadi bisa tuh ditanyakan sama anak-anak. Jadi anak-anak tuh bisa introspeksi diri kayak gitu ya. Kira-kira keyakinan kelas yang tadi itu sudah semuanya berjalan nggak ya kayak gitu. Jadi nanti untuk supaya ke depannya mereka dapat menjalankan sepenuhnya kayak gitu keyakinan kelasnya. Iya gitu. Lalu untuk yang kedua masalah kegiatan diskusi kelompok, masalah keaktifan anak ya di dalam diskusi kelompok. Saya juga sudah melihat bahwa Bapak itu sudah berusaha, sudah telah mendorong juga murid-murid untuk aktif dalam kelompoknya ya. Memang sih di sini betul ada beberapa yang saya lihat itu anaknya yang masih adaptasi. Apalagi kalau misalnya bapaknya lagi fokusnya ke satu kelompok kayak gitu, maka nanti yang kelompok yang lainnya tuh ada anggotanya yang lengah, yang nggak nggak kerja, nampak di situ ada yang ngobrol sama temannya. Giliran Bapak deketi mereka baru mau kerja. Nah, kira-kira pendapat Bapak gimana mengenai tentang penilaian saya? Sangat baik sekali ya. Terima kasih atas penilaian yang telah diberikan. Semoga kedepannya bisa saya terapkan dan bisa saya kembangkan. Oke. Lalu di sini Pak, bagaimana rencana tindak lanjut Bapak untuk kedepannya? Atau adakah lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan? Rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjut mungkin lebih ke bagaimana cara memanajemen kelas dengan baik. Bagaimana cara memanajemen kelas dengan baik. Ini dari segi apanya Pak kalau manajemen kelas? Misalnya dari segi apa ya? Dari segi bagaimana cara mengelola siswa lah. Sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Oke, jadi di sini spesifiknya lebih bagaimana cara mengelola siswanya ya. Supaya mereka aktif dalam kelas. Supaya mereka dapat aktif ya. Dapat aktif. Lalu nih strateginya apa Pak yang akan dilakukan supaya rencana tindak lanjut ini dapat tercapai? Yang pasti belajar, yang pasti dari diri saya sendiri belajar tentang bagaimana cara mengelola kelas, mengelola siswa dengan baik, dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, jadi belajar bagaimana cara supaya dapat itu ya Pak ya, melaksanakan keaktifan. Dan juga berkolaborasi dengan rekan kelas. Dapat berkolaborasi dengan teman sejawat ya.
Oke. Lalu untuk ukuran keberhasilannya, Kak, dari berdasarkan apa ini yang Bapak inginkan tadi? Ukuran Kedepannya? keberhasilan, ya. Yang tadi, Ukuran keberhasilannya apa? Ukuran ketercapaian. Siswa aktif dalam pembelajaran. Siswa aktif bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa aktif, Iya. ya. Lalu untuk yang poin keduanya, pada saat dia pada saat Bapak berkolaborasi dengan teman sejawat, ukuran keberhasilannya apa? Saya lebih kreatif dalam membuat media dan sebagainya. Dapat Ya, kreatif, lebih kreatif. lebih kreatif lagi ya Iya. dalam membuat Media pembelajaran dan lain. media pembelajaran. Oke. Lalu dari yang Bapak rencanakan ini tadi, dukungannya apa Kak, pendukungnya? Pendukungnya apa? Dari rencana yang Bapak tadi nih, Bapak ingin tadi supaya bisa belajar bagaimana cara dapat memanajemen kelas, dapat berkolaborasi dengan teman sejawat kayak gitu. Dukungannya apa? Pasti ada teman-teman guru itu pendukung juga. Oh, dukungan dari rekan sejawat, lalu Dari internet mungkin bisa. dari internet, media dari itu. Oke, jadi pendukungnya dari dukungan rekan-rekan sejawat, lalu sama juga dari internet, dari berbagai media ya. Oke, baik. Ini kapan Bapak akan melaksanakannya kira-kira, merealisasikan rencana Bapak ini? Nah, mungkin minggu depan atau secepatnya lah. Secepatnya ya, secepatnya. Karena memang kita sebagai guru nih harus selalu berinovasi, gercep ya Pak ya, harus secepatnya, harus gercep melakukan perubahan, ya pasti ya, demi anak bangsa Pak ya. Oke, baik. Oke, sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak Ipul, dan mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan, ya, yang Bapak ingin rencanakan tadi itu dapat tercapai dan segera terrealisasikan dan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nih, saya juga tunggu cerita pengalaman dari Bapak mengenai kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi sebagai juga untuk saya belajar dari Bapak, karena saya menilai Bapak itu lebih berinovasi dari saya dan gitu ya.